Halo, Assalamualaikum. Apa kabar saudara semua? Bagaimana kabarmu, Pio? Oke, readingan untuk tanggal 6 sampai 30 bulan ini, Juli. Ya, boleh di absen dulu. Dari kota mana yang hadir dan bagaimana kondisimu? Oke, kita santai aja ya readingannya ya. Modenya mode ngobrol aja nih gitu. Jadi ya siapin cemilanmu, tempat dudukmu yang nyaman, karena akan panjang pembahasannya. Kayak biasa juga kita mau di blok-blokan aja, baik buruk akan disampaikan semuanya. Kita coba lihat bagaimana perjalanan Pio bulan ini. Ada clue apa saja, ada petunjuk apa saja. Disimak baik-baik dan fokus. Fokus ya. Oke, di sini ada hal yang sangat perlu diperhatikan oleh beberapa Scorpio. Ini untuk untuk beberapa Scorpio yang dalam kondisi penuh dengan tekanan ya. Ya, gitu. Apa yang perlu diperhatikan? Oke, kita semua sekarang dalam keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja dalam satu sisi ya, mungkin secara ekonomi dan sebagainya. Memang ekonomi lagi nggak baik-baik aja, kita semua tahu tentang itu ya. Dan juga mungkin beberapa di antara kamu ya mungkin ya yang jelas tuh tentang tekanan atau beban ya. Mungkin kamu berjuang seorang diri ya, harus mencukupi ini, mencukupi itu, perlu bayar ini, perlu bayar itu, harus kemana, harus bagaimana gitu loh. Yang perlu diperhatikan adalah perubahan dari diri kamu ya. Karena biasanya Scorpio itu kalau sedang menghadapi banyak tekanan itu ya pasti akan terlihat sisi yang berbeda gitu loh. Jadi seperti punya kepribadian ganda gitu. Ya ini pandangan beberapa orang di sekitar kamu tuh kayak gitu. Jadi terkadang kamu tuh serem. Ya kamu ngerenung sendiri aja. Kalau kamu udah kebawa suasana hati yang gelap, waduh, ngeri. Ya. Bahkan mungkin ada pikiran terlintas pengen orang gitu. Pengen gitu sama orang gitu ya. Mungkin karena kesel, kecewa, marah atau apa gitu. Jadi ini ya Pio ya, kamu itu orangnya luar biasa, unik, asik, seru, kreatif, pinter, pemikir yang cepat, ide-ide kamu bagus-bagus, dan juga intuisimu kencang. Ya, tapi itu tadi, memang ada sisi dalam dirimu tuh yang perlu kamu perhatikan ya. Ya salah satu contohnya emosi aja lah gitu. Kayak dominan ke emosi kan. Padahal ini elemen air gitu. Kalau orang yang nggak paham dengan Scorpio, wah ini Scorpio nih dia elemennya api nih misalkan ya. Ya karena mungkin karena kebiasaan reaksi ya, bereaksi dengan keras gitu loh. Sehingga banyak orang berasumsi seperti itu. Padahal ini elemen air gitu. Dimana elemen air itu dimanapun posisinya itu bisa kayak menyatu gitu loh. Gitu. Ya, jadi perhatikan diri kamu sendiri ya, karena kendali di tangan kamu sebenarnya. Karena ketika kamu mulai naik darah atau mulai kepancing emosimu, ya semua akan berantakan. Scorpio itu, tindakan dari Scorpio itu pasti mengakibatkan dampak yang besar. Ya, mau itu baik atau nggak baik tuh pasti akan ada dampak yang gede banget. Ini yang perlu diperhatiin ya. Ayo untuk Scorpio yang masih sensitif banget ya, tolong deh benahin dirimu, itu untukmu sendiri kok. Ya, ini pesan untuk beberapa Scorpio saja. Ya, bagi yang rasakan aja ya. Gitu. Kemudian
Ya PR-nya sih memang itu ya. Untuk semua Scorpio memang PR-nya diri kamu sendiri lah ya, kayak biasanya lah. Oke, di sini ada sesuatu tentang sesuatu yang positif, sesuatu yang mungkin sedang kamu kejar, yang kamu impikan atau kamu upayakan, usahakan, ya itu sesuatu yang akan datang, sesuatu yang baik. Rezeki, tapi rezeki bisa berbentuk apapun, ya mungkin bisa tentang rezeki tawaran kerja, ya rezeki ketenangan hati, rezeki ketemu guru yang baik, seseorang yang baik, itu kan rezeki juga ya, gitu. Ada bulan ini ya, kamu rasakan sendiri nantinya. Oke. Ya karena gini ya, Scorpio dibilang rumit, ya memang rumit sih, memang orang-orang itu rumit gitu. Ya karena rame memang. Orangnya rame, pikirannya rame, ya udah rame pokoknya gitu. Yang pendiam ya kelihatannya dia diem, tapi dalam kepalanya tuh ngedumel kayak pasar malam. Ya wis, memang kayak gitu Scorpio. Susah, itu nggak akan bisa dirubah. Udah bawaan lahirnya gitu kok. Jadi nikmatin saja. Justru apa ya, itu suatu tanda kecerdasan sih menurutku ya, gitu. Karena ketika pikiran itu bekerja hampir 24 jam ya, ibaratnya rame, ya berarti biasanya nih orang-orang yang punya pikiran tuh rame setiap saat itu kayak ngedumel terus dalam pikirannya, ya mungkin bisa digambarkan itu gangguan psikologi, gangguan yang lain sebagainya, ya bisa jadi. Cuman dari sudut pandangku yang lain, ini bisa tentang suatu kecerdasan yang luar biasa gitu loh. Dan kecerdasan itu bisa terlihat ketika kamu ngobrol dengan seseorang, entah kenapa Scorpio itu selalu punya ide, punya cara, luar biasa lah pokoknya. Orang mau ngomong apapun, Scorpio bisa ngimbangin itu. Ya. Jadi gimana ya, kalau ngerenung tentang diri Scorpio ya, orang-orang Scorpio memang luar biasa, unik-unik sih. Cuman ya gitu, kadang lepas kendali. Ya, oke. Jadi Scorpio, ingat ya, biasanya nih apa yang kamu fokuskan, yang benar-benar kamu pikirkan itu kemungkinan terjadinya besar loh. Sering kan kamu kayak gitu? Ayo, sering banget? Sering dong. Scorpio kayak gitu memang. Kadang ngebayangin apa dan sering ngebayangin terus kayak jelas banget. Terus kayak bisa ngerasa banget tentang apa yang dibayangin itu, ya nggak lama ya kejadian. Gitu. Ya memang kayak gitu uniknya Scorpio kok gitu. Ya, ya terkadang kamu juga dikira orang, wah ini Scorpio dukun nih gitu. Ya enggak sih, sebenarnya memang gitu. Elemen air itu dia cenderung apa ya, kepekaan itu tinggi daripada yang lain gitu loh. Bahkan Scorpio itu bisa ngebaca perubahan suasana hati orang. Mau siapapun itu tuh Scorpio bisa baca. Bahkan dari obrolan aja loh. Itu Scorpio itu bisa ngerti, oh ini begini sifatnya, ini orangnya begini, orangnya begitu gitu. Ya kan? Ya gitu. Tapi ya gitu sih, kadang kumat-kumatan ya gitu. Kalau udah kumat errornya, aduh ampun dah, nggak ada yang bisa ngomongin, nggak ada. Jangan sampai nggak ada, karena nggak akan didengerin gitu. Scorpio itu kalau udah kaku, kaku banget, parah memang. Tapi ya bagi yang ngerasain aja ya, karena banyak PR di sini tentang dirimu ya. Untuk keuangan 50-50 sebenarnya. ini tumben ya, aku ngasih jawaban ke readingan itu, ini kayaknya baru cuman di Scorpio lah yang ku katakan 50-50. Artinya rezekinya bagus, tapi kendali di tanganmu. Kalau kamu nggak hati-hati, wis jadi tong bocor meneh. Tahu sendiri Scorpio kalau udah megang duit, walu gitu kan. Aduh, pokoknya, aduh nggak bisa ngomong jujur sama Scorpio kalau udah dikasih duit atau megang duit ya. Ini sebagian yang lain ya, tidak semua dari Scorpio. Karena biasanya Scorpio itu kalau udah mateng, entah dari segi usia atau mungkin di situasi tertentu, yang ini bisa jadi manajemen yang baik gitu loh Scorpio itu. Tapi di sisi lain memang banyak yang kayak ember bocor gitu loh, nggak bisa megang duit. Otaknya tuh pengennya apa ya,
apa ya gitu, apa yang mau dibeli nih, apa yang seru, apa yang asik gitu, gitu sih. Tapi ya wis lah, duit-duitmu kok ya karepmu gitu. Ya yang penting kembali ke kamu ya, ingat mungkin beban atau kebutuhan ya, kebutuhan kamu itu prioritaskan aja dulu ya. Dan untuk mungkin beberapa di antara kamu yang lagi menggebu pengen sesuatu, entah beli apa gitu, ya cobalah belajar dari sekarang ini, belajar dulu ya. Bukan berarti kamu nggak boleh beli ini beli itu, nggak, bukan gitu. Maksudnya belajarlah untuk menunda dulu apa yang kamu inginkan dan koreksi terus menerus. Karena Scorpio itu kalau udah pengen sesuatu kayaknya kuat banget, aduh pokoknya kuat banget deh gitu, harus beli ya harus gitu. Nah, pola-pola seperti itu kalau terus dipelihara ya kamu sendiri yang tenggelam gitu kan. Kadang nyeselnya tuh di belakang ya, pasti namanya nyesel tuh pasti di belakang gitu kan. Kadang kamu tuh kalau lagi sendiri lagi ngerenung ada kayak ya mungkin sedikit penyesalan lah ya. Andaikan aku nggak beli ini ya mungkin rekeningku isinya segini, oh ini barang nih yang pada akhirnya menjadi pajangan saja, wah ini nilainya sekian-sekian gitu. Ya, ingat kuncinya satu ya, masalah keuangan. Ingatlah ketika kamu nggak punya, itu aja. Lu tahu sendiri kalau kamu lagi nggak megang duit tuh stresnya nauzubillah menjalik, lebih, puyengnya wah jungkir balik. Ingat masa-masa itu. Makanya belajarlah untuk ngerem dirimu sendiri. Ya ini untuk pio-pio yang masih jadi ember bocor tadi loh ya. Oke, jujur sih bulan ini tuh untuk elemen air ya. Elemen air tuh lagi oke, hokinya lagi main di bulan ini. Rezekinya kerasa berubah loh. Pokoknya rezekinya, perubahan dari rezekinya Scorpio itu terasa dari tanggal 26 ya, 26 27 kemarin ya. Bulan kemarin sampai ke, ya semoga sampai akhir bulan ya gitu. Semoga amin ya gitu. Kerasa kan mulai kayak rezekinya mulai ada terus nih gitu loh. Iya toh. Tapi itu tadi, jangan sampai kamu membiasakan kebiasaan burukmu lagi. Hati-hati dengan sifat toksikmu sendiri. Ya, tadi sudah saya ulas di belakang tadi. Oke. Oke, Scorpio. Gini, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Ya ini untuk beberapa Scorpio terkhusus. Khususnya untuk Scorpio yang memang toksik ya. Tolong jangan menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuanmu. Ya, ingat, karma itu berlaku instan. Ini aku ngingetin aja, tapi yo karepmu, hidup-hidupmu. Hati-hati. Ya, batu sandungan banyak. Makanya bulan ini tuh kamu dikasih pilihan. Jika kamu banyak menebar kebaikan ya maka kamu akan mendapatkan kebaikan itu. Tapi sebaliknya, jika engkau melakukan banyak keburukan, ya maka engkau akan dapatkan itu juga. Jadi 50-50. Terserahmu mau ambil yang mana gitu loh. Ya, dan juga untuk beberapa Scorpio yang mungkin keuangannya lagi turun dan sebagainya lagi di titik terendah, ya kamu harus benar-benar mengkuatkan iman kamu. Karena di situasi kayak gitu kamu rentan sekali tergoda dan termanipulatif oleh orang atau oleh sesuatu. Kayak gitu. Oke. Kemudian Scorpio di sini untuk masalah karir sebenarnya sih ya 50-50 juga sih. Maksudnya tuh nggak terlalu yang gimana-gimana. Sebenarnya karirnya tuh nggak gimana-gimana, tapi orangnya yang terlalu gimana-gimana. Itu aja. Ya. Ya kuat-kuatin dulu lah. Ya namanya ini era-era sekarang ini nyari kerjaan susah bro, realita kok gitu. Tapi ya namanya Scorpio ya. Scorpio tuh mentalnya luar biasa pokoknya, nggak peduli kata orang, kalau aku mau berhenti ya berhenti gitu. Kadang tuh kayak gitu. Tapi ya wis sekarang mulai, yang penting pesan gue sabar-sabar dulu ya. Ingat langkahmu itu benar-benar dipertimbangkan nih bulan ini gitu sih. Untuk karir sih sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana ya. Semoga kamu nggak overthinkingan ya kan, nggak curigaan ya, kemudian kamu nggak bosenan gitu.
Kerja bosen, ya itu Pio gitu. Kadang bosen dianya gitu. Karena ya memang kebanyakan Scorpio itu pembosan. Gitu sih. Nah, kemudian di sini ada clue lagi tentang hati-hati dalam berbicara. Ya. Ya elemen air itu biasanya ya kalau sudah eh, aman, ngerasa aman dengan seseorang, ya misalkan nih Pio ketemu dengan orang yang humor gitu. Walah, wis lost gitu. Pio tuh bisa langsung secara otomatis memberikan kepercayaan kepada orang itu. Scorpio ngerasa aman di situ. Pada akhirnya yang dikhawatirkan itu ya gitu, ngoceh, terlalu banyak bicara, akhirnya hal-hal yang seharusnya nggak dibicarakan keluar dengan sendirinya gitu. Karena di bulan ini ada seseorang di sini ini bermuka dua, depan kamu doang nih baik, ya depan kamu doang nih gitu. Dia ini cuman kepo doang sama kamu, ya. Kamu bisa dijadi bahan gosip nanti untuk orang ini gitu. Makanya jangan terlalu mengumbar ya, entah itu niat, keinginan, atau mungkin tentang dirimu sendiri. Hati-hati ya, karena terlalu lost gitu loh. Terkadang tuh terlalu lost gitu. Contohnya nih, aku bulan ini pengen beli motor nih gitu kan. Lu jangan cerita dengan orang yang nggak penting gitu. Ya, nanti dikhawatirkan ketika udah ngelewati bulan ini misalkan, lu ditanya ulang sama dia, mana katanya lu mau beli motor, kok nggak ada, ayo. Apa nggak kena pukulan balik tuh? Gitu loh, jadi kalau punya rencana diem, apa-apa diem, ya. Jangan cuma di hubungan tok, kamu pinter salin treatment gitu loh. Ya, ini perhatiin beberapa kelemahan dirimu. Jangan terlalu los-losan kalau sudah asik, ya. Nanti dimanipulatif orang pening. Padahal Scorpio pinter manipulatif. Ya malah bisa dimanipulatif juga gitu. Suhu, ketemu suhu, bubrah. Gitu loh. Ada hal baru, banyak hal baru. Aduh, nanti merinding aku. Jujur sih memang banyak hal positif ya untuk Scorpio nih. Ya memang gini ya, ya aku jujur seneng sih kalau pada akhirnya rezeki terasa membaik, suasana hatimu tuh lebih kayak adem, tenang ya, walaupun masih kumat-kumatan ya itu wajar lah, manusiawi ya. Tapi kamu di sini berusaha untuk benar-benar kendalikan diri. Banyak juga Scorpio yang sedang berusaha untuk berproses di sini, yang masih error, masih saklek, masih gila juga banyak. Tapi ya aku mau fokus sama orang-orang yang sedang berjuang merubah diri sendiri, memperbaiki diri sendiri ya, untuk dirimu sendiri juga. Kayak gitu. Kenapa aku bisa happy, bisa seneng? Karena jujur sih memang Scorpio itu dahsyat banget lah. Mungkin ya nggak tahu ya, perjalanan dari Scorpio itu banyak banget rintangan, cobaan. Ya semua orang mungkin kayak gitu ya, cuman beda aja di Scorpio gitu. Kayak nggak ada habis-habisnya gitu. Kenapa sih Scorpio itu kok cobaan hidupnya tuh banyak banget ya, luar biasa banget. Ya karena ego sebenarnya. Ya banyak faktor ya, cuman aku kupas beberapa aja. Ego, ya sekarapnya sendiri, lost doll, ya teledor, ya kan. Ya yang tosit-tosit itulah. Makanya Scorpio tuh bisa adem ayam tentrem tuh ya kalau kamu bisa kan bener-bener merubah sifatmu yang buruk menjadi lebih baik. Mengurangi sifat-sifat burukmu. Jangan selalu ngerasa bener. Kan gitu ya, kalau udah kumat egonya kan gitu. Ya. Ya, kembali ke kamu lagi sih, Lur. Untuk kamu yang single juga, ya selamat menikmati perjalanan baru. Ada orang baru, mungkin ada circle baru di sini, ada perkenalan baru. Ya, jalanin aja dulu sih. Oh iya nih, siapa nih yang lagi aduh, gimana ya? Lagi jatuh cinta ya dengan seseorang. Scorpio mencolok banget ya kalau suka sama orang ya. Jangan kayak gitu deh, lu jadi misterius dikit ngapa sih? Ya,
Jangan kebawa nafsu. Santai aja. Scorpio itu identik dengan misteriusnya. Harusnya kayak gitu ya. Jangan sampai nih kamu terlalu mencolok suka sama orang. Gampang dibaca nanti kamu, ya. Jadilah Scorpio yang misterius. Nah, itu baru keren. Gitu. Ngejar ya ngejar, tapi harus pakai ritme. Oke. Ya, selamat menikmati hal-hal indah dalam hidupmu. Syukuri, nikmati segala sesuatu yang indah, yang membahagiakan di dalam hidupmu, sekecil apapun, sebelum datang masa sulitmu, gitu. Karena hidup itu molak-malik, wolak-walik, gitu. Kadang seneng, kadang nggak seneng, seneng nggak seneng, nah gitu loh. Ya. Tapi jangan pula kalau lagi seneng lupa diri, wah kacau, ya, gitu. Menang milih ya, gitu. Ada beberapa di antara kamu menang milih. Cuman gini ya, kayaknya bulan ini Scorpio tuh lebih ke apa ya, lebih pengen ke arah yang lebih jelas dan pasti ya. Pengen ke hal-hal yang serius. View, auranya sangat sedap sekali. Scorpio. Ya semoga kamu nggak dicap player ya. Senyum-senyum, gak usah senyum-senyum loh. Oke, kita lanjutkan lagi. Kuali. Oke. Aduh, sampai nggak bisa ngomong aku mah. Jelas sih, mana ya, auranya tuh enak banget ya Scorpio. Menggigit gitu loh. Gitu. Pokoknya auranya Scorpio tuh bener-bener menarik ya, aura daya tariknya kuat ya. Ya gitu sih, biasanya Scorpio tuh kok lagi positif, kalau memang lagi positif ya suasana hatinya, pikirannya lagi damai nih, ya sudah pasti auranya ningkat. Dan kayak memberikan aura daya tarik tuh kuat banget gitu. Ya cukup kuat lah gitu. Scorpio lo ini. Oke, di dalam hubungan Scorpio, ya aku nggak terlalu banyak komen sebenarnya. Cuman di sini tentang kepura-puraan aja sih. Ya jangan terlalu bertopeng lah gitu. Jujur, kayaknya sulit. Gitu. Tapi ya kalaupun ada kebohongan ya biasanya keendus sama Scorpio nih. Biasanya Scorpio udah ngerasa duluan gitu. Karena memang firasatnya juga kenceng ya bulan ini. Alhamdulillah deh. Yang jelas tuh ya gini sih, untuk kamu yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, ya coba untuk tenang dulu lah ya. Turunkan emosimu, turunkan kebencian-kebencian, ya berhentilah sejenak untuk tidak menyalahkan, agar kamu bisa memahami situasi, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Biasanya kan Scorpio itu pintar menganalisa gitu loh ya. Dan juga bulan ini kamu bawa santai, kamu bawa dengan cara yang elegan, dengan cara kamu yang gak biasanya gitu ya. Mungkin misalkan kalau kamu marah yang biasanya dar dor gitu kan ya, mungkin bisa kamu coba untuk cara marah tuh dengan elegan. Dengan elegannya ya gini contohnya ya, kamu pengen ngomongin pasangan kamu nih, ya mungkin selama ini nggak didengar. Kenapa nggak didengar? Bukan cuman pasanganmu doang, mungkin anakmu, ya mungkin keluargamu atau siapapun yang deket sama kamu kayak nggak mau denger nih dengan kamu. Kenapa bisa begitu? Perhatikan intonasi. Ya intonasi ini juga penting. Intonasi adalah suatu seni komunikasi. Sebaik apapun yang kamu ucapkan, yang kamu sampaikan, kalau intonasimu kerasnya mauzubillah, ya nggak akan didengerin. Malah orang akan merasa terancam. Jadi rubah dengan cara ritme yang positif, ritme yang soft. Sulit, nggak mungkin sulit kalau kamu mau memulai mencoba. Contohnya nih, misalkan kamu pengen ngomongin pasangan kamu, udah nggak, kurangin dulu emosi kamu ya. Sebelum kamu berbicara itu tenangkan dulu dirimu, itu kuncinya. Nah kemudian ajak duduk bareng nih berdua, kamu ngomongnya santai aja.
Ya kamu perhatikanlah gimana intonasiku gitu kan ya. Ya gini ya dek ya, kamu harusnya begini, gak harusnya begitu. Ya aku minta maaf lah bla bla ya gitulah. Pokoknya dengan intonasi yang halus. Pasti orang tuh bisa ngerti gitu loh. Cuman kalau semuanya tuh tercampur dengan emosi dan juga controlling ya, atau mungkin ego gitu, ya nggak ketemu bro gitu. Ya, ini pesan untuk beberapa kamu aja ya. Oke, okay. Ya banyak banyak sisi romantisnya ya. Ya soalnya lagi bucin-bucinnya ya. Hubungan bio bulan ini banyak yang energi bucin, tapi vice versa ya, bisa kamu bisa dia. Ya gitu sih. Ya pesanku jangan terlalu keras aja ya, Pio ya. Dan juga eh, sepertinya untuk kamu ya, Pio-Pio yang mungkin belum menikah nih, kayak sudah mulai mengarah ke hal-hal yang serius. Ya hal-hal yang serius, tapi vice versa ya. Mungkin ada di antara kamu yang punya plan untuk nikah atau mengenali dengan keluarga dan kerasa kayak cocok banget dengan pasanganmu sekarang. Ya, cobalah untuk ke arah yang lebih serius lagi sih. Gitu. Oke. Okay. Yang penting jangan cinta buta ya. Ini penting lagi nih dalam hubungan Pio. Tolong jangan cinta buta. Ya, kalau kamu sayang sama dia jangan bawa iket gitu. Ini lo bisa lepas nanti. Ya, nggak tahan tuh dengan namanya cemburu, posesif. Nggak akan ada yang tahan dengan itu. Ya, jangan sampai dia pergi meninggalkan hanya karena sifat yang toksik. Oke, ini yang bisa gue kupas untuk Pio. Semoga ada manfaatnya. Kita jumpa lagi the next time. Bye-bye, Pio.